Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Hari ini kedua kalinya mahasiswa bergerak dalam jumlah yang cukup besar. Pertama 14 April yang lalu dan sekarang 21 April. 11 April yang lalu. Dan karena itu kita punya tema malam ini demo gelombang kedua. Karena hari ini tidak hanya mahasiswa, juga ada buruh. Dan hari ini BEM seluruh Indonesia nonaktif ya, gak ikut. BEM seluruh Indonesia ikut, tapi BEM SI kerakyatan. Oh, jadi ada yang kerakyatan dan ada yang rakyat bangkit. Rakyat bangkit. Saya kira ada yang kerakyatan, ada yang pemerintahan gitu, enggak ya? Enggak. Baik. Pertanyaannya, sebenarnya seluruh tuntutan rasanya udah lengkap ya. Gelombang pertama, kok masih ada gelombang kedua? Sebenarnya ingin apa sih gitu mahasiswa? Saya ingin dengar baik Bayu Satrio Utomo, BEM UI. Kenapa gelombang pertama UI nggak ikut? Apa gara-gara bukan kerakyatan? Ya, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam abang mbak semua. Salam mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Ya, mungkin kalau dibilang ini gelombang kedua, sebenarnya bahkan ini bukan gelombang kedua Bang Karni. Bahkan ini bisa kita bilang gelombang ketiga atau gelombang keempat begitu. Tadi kalau kata Bang Karni bahwa ada aksi sebelumnya di tanggal 11 April begitu, kita juga ada aksi sebelumnya lagi di tanggal 1 April. Gitu. Jadi Aliansi Mahasiswa Indonesia kemudian turun di tanggal 1 April di depan Istana Negara di sekitaran Harmoni gitu, untuk pada waktu itu satu isu yang kita bawa adalah menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Begitu. Jadi kalau dari yang BEM SI Rakyat Bangkit pun juga pernah melakukan aksi sebelumnya di tanggal 28. Gitu. Jadi bisa dibilang ini bukan hanya gelombang kedua, tapi gelombang ketiga dan gelombang keempat. Mungkin gelombang keempat. Iya. Tapi gelombang 1-2 tuntutannya soal penundaan pemilu dan penambahan periode presiden. Nah, itu kan udah dipenuhi oleh presiden. Okay. Nah, itu dia Bang. Jadi kenapa ini memang masih ada ya di salah satu tuntutan yang kami bawa pada hari ini juga gitu, bahwa misalnya bunyinya adalah tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Nah, kenapa ini kemudian masih masuk dalam tuntutan kami? Karena kami masih ingin mengawal bagaimana penyelenggaraan pemilu, persiapan pemilu hingga 2024. Dan bahkan sebenarnya Bang, wacana ini masih terus digulirkan oleh para elit politik. Bahkan saat misalnya Bapak Luhut Binsar Panjaitan ke UI, itu masih mengatakan bahwa memiliki big data yang dimana masyarakat di bawah katanya setuju dengan penundaan pemilu. Itu setelah aksi 11 April, setelah rapat kabinet di 10 April yang dilaksanakan di hari Minggu itu, yang dilaksanakan secara mendadak itu. Gitu. Lalu di tanggal 12 saat Bapak Luhut Binsar Panjaitan ke UI masih ternyata menggulirkan wacana itu dan tidak berani membuka big data yang kemudian kami tuntut dalam aksi simbolik mengibarkan bendera kuning di Universitas Indonesia sebagai simbol matinya demokrasi di UI dan Indonesia. Nah, mungkin kalau di UI kita juga ada masalah internal begitu terkait dengan statuta UI. Dan kami sepakat di tataran mahasiswa menolak statuta UI atau PP 75 tahun 2021. Nah, di luar dari itu Bang Karni. Gak sebelumnya. Kami melihat begini, ada yang ingin saya tanya. Iya. Mungkin ini saya lanjutkan sedikit Bang. Terkait penundaan pemilu ini. Kami melihat juga bisa jadi ke depannya ada pergantian aktor politik yang menggulirkan wacana ini.
kita melihat bahwa kemarin aktor-aktor politik yang dimainkan dalam pengguliran wacana ini adalah pertama ketua-ketua partai. Lalu yang kedua beberapa menteri atau pembantu presiden gitu. Nah, ini masih banyak aktor-aktor politik lainnya yang kemungkinan karena wacana ini masih terus digulirkan menjadi wacana yang masih menarik bagi mereka. Gitu, misalnya saja anggota DPR. Atau mungkin aktor lainnya misalnya adalah KPU yang mungkin saja bisa dibuat tidak siap. Begitu, karena banyak sekali mekanisme di KPU yang kemungkinan pun akan menjadi satu hambatan jika pemilu akan dilaksanakan di 2024. Jadi itu kami melihat dan kami ingin terus mengawal terkait dengan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden karena ini wacana yang secara tegas mengkhianati konstitusi kita. Ya, tapi dengan penegasan presiden saya percaya banget sama presiden. Apa Anda ragu? Nah, sayangnya kami tidak sepercaya itu dengan presiden. Gitu, karena ya presiden selalu menggulirkan wacana-wacana dan omongan-omongan yang tidak pasti begitu. Jadi ya kalau kita ingat dari mulai wali kota tidak ingin menjadi gubernur, saat dari gubernur tidak ingin menjadi presiden, begitu kan. Terus lalu saat jadi presiden katanya tidak ingin perpanjangan. Nah, ini kan akhirnya ada hal-hal yang kita tidak percaya gitu. Lalu juga misalnya di janji kampanye ingin memperkuat KPK tapi ternyata malah melemahkan KPK gitu. Lalu juga misalnya terkait dengan kesejahteraan masyarakat tetapi malah mengesahkan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dimana akan terus menyengsarakan rakyat dan kemudian juga membuat keuntungan para oligarki ini semakin luas melalui Omnibus Law Cipta Kerja. Seperti itu. Jadi kalau Bang Karni sangat percaya dengan presiden, kami mahasiswa cukup ragu dan bahkan tidak percaya dengan presiden. Atau mungkin buat Bung Rocky. Kayaknya Anda dapat introduksi dari Rocky ya. Begitu yakinnya Anda tidak percaya. Gimana ceritanya tadi? Iya, demo tadi. Oh ya. Katanya tidak sebesar yang tanggal 11. Oh, begitu kabarnya ya, Bang ya. Iya, saya. Kalau dibilang tidak sebesar tanggal 11, kalau saya kebetulan memang tanggal 11 tidak di lapangan, tapi kami melihat juga di media, begitu. Kalau dilihat dari jumlah masa aksi mahasiswa, karena kan kemarin di tanggal 11 cukup melebur juga ya, dengan berbagai elemen yang turun di tanggal 11 gitu. Kalau di elemen mahasiswa, ya mungkin tidak berbeda jauh, bahkan hari ini saya bisa bilang lebih banyak dari elemen mahasiswa yang turun di depan istana, gitu. Karena kami tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia yang di dalamnya kalau di awal pembentukannya itu hampir sekitar 100 ketua lembaga masuk ke dalam aliansi ini. Lalu juga saat didata di beberapa konsolidasi kita pernah menyentuh sampai angka 40 kampus gitu. Yang di dalamnya juga ada beberapa aliansi juga gitu. Seperti misalnya BMSI Kerakyatan itu. BMSI Kerakyatan memiliki sekitar 130 kampus gitu. Jadi ya ini memang aksi yang kita adakan gitu hari ini untuk kemudian juga memperingati Hari Kartini dengan 7 tuntutan yang kita bawa. Ya sebenarnya bentuk ketidakpercayaan kita, bentuk protes kita terhadap negara yang telah gagal mensejahterakan masyarakat Indonesia. Apa beda tuntutan Anda dengan tuntutan dari BEM SI yang lalu? Kalau misalnya beda, mungkin saya juga tidak hafal dengan tuntutan dari BEM SI yang di tanggal 11 kemarin 11, karena yang saya tahu juga ada perubahan tuntutan gitu dari yang saya lupa juga ada perubahan titik aksi begitu. Tapi dari yang tuntutan yang kami bawa itu adalah hasil dari pemerasan terhadap isu 19 inventarisasi isu yang kami juga sudah bahas bersama oleh beberapa rekan-rekan dari buruh begitu lalu di Kongres Rakyat gitu yang kita menghasilkan 19 inventarisasi isu yang kemudian kami turunkan menjadi 7 tuntutan. Mungkin kalau saya bisa sedikit bacakan. Yang Silakan. Pertama itu adalah tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Lalu yang kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi. Lalu yang ketiga, menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil
dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif. Lalu yang keempat, wujudkan pendidikan yang ilmiah, gratis dan demokratis. Yang kelima, sahkan RUU Pro Rakyat dan tolak RUU Pro Oligarki. Yang keenam, wujudkan reforma agraria sejati. Dan yang ketujuh, tuntaskan seluruh pelanggaran hak asasi manusia. Itu 7 tuntutan. Anda yakin itu bisa dipenuhi pemerintah? Nah, pada video ini yang saya dapat lihat bahwa para mahasiswa menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Dan mereka bilang bahwa akan ada gelombang ketiga atau keempat. Ya, walaupun presiden sudah melaksanakan, namun masih ada tuntutan lain yang ingin mereka sampaikan. Dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak sepercaya itu kepada presiden. Ya, mungkin karena mereka lihat presiden memberikan wacana-wacana yang tidak pasti, karena itulah yang membuat Presiden BEM UI merasa ragu kepada Presiden Republik Indonesia. Dan apa pendapat Rocky Gerung tentang wacana ini? Kita simak selanjutnya. Akal dulu ya, supaya saya bisa bedakan cara bicara dengan Boni gitu. Dari tadi saya perhatikan, ini teman-teman yang berempat ini, dia menceritakan sesuatu dengan cara gembira gitu, senyum terus. Saya bayangkan di istana hari ini itu cemberut semua. Jadi saya ada video teman saya berupaya untuk senyum, tapi harinya dia frustrasi juga. Ya apalagi sih yang kalian tuntut? Ya udahlah, silakan dah. Kan itu artinya ada yang macet di dalam wawasan itu. Coba saya lihat satu persatu. Dari tadi Boni berupaya untuk menerangkan satu hal supaya fokusnya pindah itu. Tapi bagi mereka, ya kenapa sih mesti disuruh-suruh, biarin aja kan. Dulu juga waktu sebut tahun 65 itu KAMI itu himpunan dari semua perbedaan tuh. Ada yang sekuler, ada yang nasionalis, ada yang Islam segala macam. Tapi ujungnya adalah sama, yaitu titik temunya akan dia peroleh itu. Kita bisa lihat bagaimana debat antara HMI dan gerakan mahasiswa sekuler pada waktu itu tuh, Mari Muhammad, Marsilam Simanjunta, David Nabitupul, itu debatnya itu luar biasa tuh. Tapi sama-sama menghasilkan ujungnya adalah Soekarno berhenti tuh. Demikian juga waktu reformasi, saya tahu, saya bisa bedain nih, oh ini Islam, yang ini sekuler nih, dengan ikat kepala tuh. Kelompok Islam, kami ada Fahri Hamzah di situ tuh pakai ikat kepala, reformasi damai. Yang sekuler, KBUI, Trisakti segala macam, reformasi total. Yes, gampang lihat itu tuh. Tetapi ujungnya adalah reformasi juga tuh. Walaupun pada waktu itu saya bawa mahasiswa saya untuk demo tuh, dan dihajar di Atmajaya, kita lompat pagar, ternyata di belakang pagar itu adalah selokan, kita masuk di situ semua. Saya bawa mahasiswa saya ikut demo waktu itu. Jadi saya tahu peristiwa itu tuh. Apa yang terjadi pada waktu itu adalah mahasiswa bergembira, dan kegembiraan itu nggak bisa lagi disogok dengan headline Kompas, headline TV bahwa Presiden Jokowi kan sudah mengatakan stop bicara tuh. Bagi mahasiswa sekarang, mahasiswa mulai uji tuh. Tadi dituntut, kenapa masih minta Presiden buat omongkan berapa tadi, 3 detik apa-apa. Yes, tuh. Presiden udah bicara tegas, ngapain lagi sih? Tapi mesti bayangkan, mahasiswa itu selalu ingin ngeledek. Ya kita kira-kira begini kan, saya bayangin rapat BEM. Iya dia bilang begitu, tapi kita uji deh. Kita minta dia ucapin sendiri tuh. Kan itu dalam upaya untuk menguras stok psikologi presiden. Dia mau kuras aja, karena itu dia mau main panjang. Jadi kalau dianggap bahwa ya kenapa nggak banyak hari ini, oh dia agendanya sampai 20 Mei bahkan seterusnya tuh. Jadi sekali lagi kalau kita lihat misalnya gimmicknya nih, ini anak-anak ini, bukan anak-anak ini, teman-teman saya ini menganggap, coba kita uji, presiden mau nggak dia ucapin sendiri, nggak usah sekedar bilang
kalian berhenti ya ngomongin 3 periode. Tapi kenapa? Aku tanya gini, Mang. Oke, nanti saya jawab. Brother Rocky. Kenapa harus presiden? Toh urusan ini kan urusan konstitusi. 3 periode ke 4 periode ke itu kan hanya mungkin kalau konstitusinya mengatur. Ya, Dan yang buat konstitusi bukan eksekutif. Iya, itu yang itu saya ranahnya legislatif. Itu yang saya mau terangkan. Kenapa mereka nggak mau berpikir itu? Bagi dia itu Yes. nggak ada soal. Dia punya kegembiraan untuk menguji si presiden. Artinya dia sedang bermain-main aja. Benar? Ya memang itu. Enggak, benar. Biarin saya Jadi terangkan. mahasiswa ini hanya bermain dan mempermainkan gerakan Nanti kita. Kalau Bung Rocky menjelaskan pakai bahasa Jerman, silakan sampai selesai. Oke. Enggak, maksud saya bener gak kalian? Saya terangin ya. Bener gak kalian ini sedang, jawab saya yuk. Bener gak kalian sedang bermain-main? Artinya nanti orang akan melihat. Diteruskan dulu. No. Ini Jangan dilempar ke sini dulu, Bang. Selesai dulu, Bang. Silakan Bung Rocky Karena begini dulu. loh, yuk kalau bermain-main dengan gerakan seperti tafsirnya Pak Rocky, yuk mempermainkan sejarah, mempermainkan gerakan. Masyarakat kasihan nanti tidak akan melihat kalian sebagai representasi Ini ya. dari kelompok ini. Jadi jangan melemahkan hakikat gerakan sosial ini yang membuat masyarakat sipil lemah. Akhirnya apa? Oligarki yang kamu bilang itu makin kuat. Saudara, oligarki itu memang pada hakikatnya dia rakus. Saya dong, Bon, ke saya, jangan ke situ, ke saya. No, aku minta respons dia. Iya, yang saya baca, sini saya ulangi ya. Saya mengerti rapat-rapat di BEM UI terutama. Saya kenal baik, kan mahasiswa saya semua tuh yang bahkan dari 15 tahun lalu saya kenal itu. BEM UI punya lembaga kajian strategis. Itu final sebagai kajian akademis. Tetapi komunikasinya dikemas dalam bentuk teatrikal, dalam bentuk olok-olok. Sekarang mereka lagi uji Presiden Jokowi bagaimana kalau kita minta dia ucapin sendiri. Terus nanti mungkin ada mahasiswa jangan sekedar ucapin. Kita sodorin meterai supaya Presiden tanda tangan. Itu memang keahlian mahasiswa. Atau bahkan meterai bisa palsu di depan notaris. Kita minta Presiden Jokowi di depan notaris bilang dia tidak ingin 3 periode. Apa yang salah di situ? Karena ini bagian dari kecerdikan. Tidak ada yang salah. Berpolitik. Pak Rocky, saya potong sedikit. Tidak ada yang salah. Ya karena Tetapi apa salahnya presiden kalau dia juga tidak mau bersuara? Nggak ada soal. Karena Ya, itu that's it. memang biarin aja presiden nggak bersuara. Tetapi gimmick ini adalah khas mahasiswa. Kan poster-poster lebih baik pro khilafah daripada pro Jokowi itu. Itu biasa aja. Nanti orang bilang kok ini jadi radikal mas? Enggak, itu bagian dari radikan itu. Narasinya begitu tuh. Ya andaikan semua orang di ruang yang sama seperti kita berpikir Pak Rocky. Enggak ada soal. Cuma kan persoalannya melihat gerakan ini masyarakat tahu apa yang sedang dengan latar digimikkan. belakang persepsi yang beragam. Nah ini dulu kesalahan SBY kamu harus tahu. 10 tahun permisif dengan kelompoknya Wahabi Salafi. Hari ini apa? Enggak. Tolong Anda bicara sama dia. Nah, Pak Rocky, Pak Rocky, atau mungkin ini artinya gini loh, kalau ini aksi teatrikal, itu belakangan deh. Saya mau terangkan dulu posisi saya di sini. atau mungkin kapasitasnya ya bicara sama kita, bukan bicara sama Bung Rocky. Oke, sekarang saya mau enggak lah. Lu jadi mahasiswa saya aja nggak layak. Saya masih mau lanjutkan. Saya mau lanjutkan latar dari peristiwa demonstrasi ini. Mahasiswa tahu bahwa keadaan ekonomi harusnya diselamatkan lebih dahulu daripada IKN. Mahasiswa tahu bahwa upah buruh harusnya dirawat lebih dahulu daripada menyogok oligarki itu. Itu ada di belakang backmind mereka. Mereka tinggal kemas itu. Sekarang coba kita lihat misalnya apa keadaan kita hari ini yang menyebabkan buruh ikut bersama-sama dengan mahasiswa dan percaya bahwa kepemimpinan intelektual ada pada mahasiswa, kepemimpinan massa ada pada buruh tuh. Nah, itu bagi tugas. Jadi pembagian tugas itu jelas. Terhadap apa? Terhadap kesulitan ekonomi. Tadi saya baru baca Sri Mulyani mengeluarkan aturan pajak baru tuh. Bahkan pajak terhadap tempurung kelapa. Bayangkan. Batok kelapa. Artinya batok kelapa itu bernilai, maka dipajakin. Komoditas. Betul. Ntar saya masih lanjut. Iya. Oke, Justru potong ini dulu. yang saya cemaskan sebetulnya sih Pak Rocky. Artinya gini, kalau kita terlalu berlarut dalam pola berpikir sandiwara, artinya kita kehilangan esensi. Ini bukan sandiwara. Ini metode komunikasi, bukan sandiwara. Iya, aku paham. Itu Iya, kan soal kalau kau paham, oke. itu kan soal teknik. You mean that you sedang menyalurkan dengan metode yang lebih bersifat menghibur atau menghina, whatever. Ya.
Tetapi kan kemudian orang melihat, wah berarti gerakan sosial hari ini juga gerakan sandiwara aja. Nggak ada yang lihat begitu. Semua lihat itu serius karena soal ekonomi. Nggak ada yang bilang sandiwara. Ini semua menganggap bahwa mahasiswa lagi cari pola untuk bertengkar dengan kekuasaan. Karena gini loh, aku takutnya gini, gerakan-gerakan mahasiswa hari ini kan sangat politis ya. Ya dari zaman kita sih. Bayangkan gerakan mahasiswa itu selalu menyentuh kekuasaan praktis. Dia tidak menyentuh wilayah-wilayah lebih mendasar. Ya baru kali ini kan muncul ada isu misalnya agraria dan segala macam. Tapi dari dulu kan jauh sekali tuh dari gerakan mahasiswa. Nah kemudian orang mencurigai, jangan-jangan memang gerakan mahasiswa. Porsi saya belum hanya dapat, saya belum selesai. Saya mau dengar kesimpulan Anda. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau ditanya misalnya, tadi kita mau berupaya paham ini gerakannya sampai kemana itu. Pasti ujungnya Anda penasaran gitu. Jadi mahasiswa juga tahu. Kalian penasaran, biarin kami manfaatkan kepenasaran kalian sebagai bagian dari permainan kami itu. Kata permainan tuh, political game atau political gimmick, biarin soal itu. Jadi yang jelas, pertama-tama yang mesti kita lihat bahwa ini hari 21 April, banyak orang mengatakan masih mending peringati Hari Kartini. Loh ini bagian dari peringatan Hari Kartini. Karena Kartini lah yang mengajarkan emansipasi gitu. Nah, mahasiswa dianggap sebagai bagian dari sejarah yang selalu mengucapkan kembali emansipasi. Bagi mahasiswa ya kalau Kartini bilang habis gelap terbitlah terang, bagi mahasiswa gelap itu adalah gorong-gorong, terang itu ada di jalanan. Jadi daripada ada di gorong-gorong mending demo di jalanan. Itu juga prinsip Hari Kartini itu. Jadi sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan bahwa ini gerakan yang nafasnya sepanjang sejarah Republik ini ada di situ terus. Nah, kita tahu bahwa kalau misalnya Presiden Jokowi mengatakan, oke, saya tidak mau lagi bicara soal perpanjangan, saya fokus pada ekonomi segala macam. Itu ucapan dari istana. Dan publik menganggap BEM UI belum pernah mencabut plakat yang mereka serahkan pada Jokowi. Itu Jokowi adalah the king of lip service. Udah pernah cabut belum? Belum, justru karena itu mereka ingin mau cabut itu supaya mereka dengar langsung dari Jokowi. Tetapi bagi publik menganggap gerakan mahasiswa itu adalah upaya untuk memakai peralatan di luar istana. Ada istilah bagus dibuat oleh seorang perempuan Amerika kulit putih, kulit hitam yang juga pasti dia satu pikiran dengan Kartini di sini. Dia bilang begini, the master's tool cannot dismantle the master's house. Yeah. Peralatan raja tidak bisa dipakai untuk membongkar istana raja karena itu mesti dibawa peralatan dari luar. Demo itu adalah peralatan dari luar. Tapi kita nggak perlu curiga itu atau tambah-tambahin gimmick segala macam bahwa ini politis. Ya udah, kita mau tunggu hasilnya nanti apa. Jadi nggak usah kita cemas. Kita lihat aja bahwa sejarah akan menuntun kita untuk membawa mahasiswa sebagai cahaya baru. Jadi kalau Saudara Boni ya masih mencurigai, justru kita curigai kenapa Saudara Boni mencurigai gitu. Kan itu intinya. Begini Bang. Saya tuh agak heran nih Adi di sini. Dan menurut pendapat Rocky Gerung tentang wacana ini adalah menurutnya Presiden itu sudah melaksanakan apa yang telah disampaikan pada demo pertama yaitu pada 11 April yang lalu. Dan menurut Rocky Gerung, ia merasa mahasiswa itu seperti meledek pemerintahan dan baginya itu hanya menguji presiden. Dan bagi Bonnie Burgens itu hanya permainan para mahasiswa. Dan menurutnya mahasiswa ingin presiden berbicara sendiri. Dan Rocky juga bilang bahwa itulah ciri khas mahasiswa. Dan menurut Rocky juga, mengapa kita tidak meningkatkan perekonomian kita saja? Mungkin yang itu dapat saya reaction tentang video ini. Sekian dari saya, terima kasih.